Ya, Pondok Pesantren Al Zaitun masih terus menjadi sorotan publik usai viralnya pernyataan-pernyataan sang pimpinan Ponpes Panji Gumilang yang kontroversial. Yang terbaru, Pemprov Jawa Barat membentuk tim investigasi terkait sejumlah penyimpangan yang terjadi di Ponpes terbesar di Asia Tenggara ini. Tim investigasi juga akan segera mengundang pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang untuk menggali fakta terkait dugaan ajaran sesat. Lalu seperti apa perkembangannya, kita akan membahasnya bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Profesor Asrorun Niam, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Lalu ada alumni Al Zaitun, Mas Muhammad Ihsan, yang berada bersama kami di studio. Selamat sore, Bapak-bapak, saya nyebutnya mungkin. Selamat sore. Selamat sore, Mas Niam. Ya, selamat sore, Mas. Akhirnya terdengar suaranya. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mas, saya pengen ke Mas Niam dulu, boleh ya? Mas, ini bagaimana perkembangan investigasi Al Zaitun saat ini? Ya, terima kasih. Hari ini tim pengkajian dari Majelis Ulama Indonesia sedang berada di Indramayu di Jawa Barat untuk kepentingan proses klarifikasi dan juga validasi atas berbagai informasi yang muncul di masyarakat ya. Dari proses jalannya tim pengkajian ini sebenarnya tim sudah berhasil memverifikasi masalah-masalah yang sudah bisa dituntaskan dan juga dibahas di Komisi Fatwa. Ada juga beberapa hal yang masih perlu didalami dan juga diklarifikasi. Terhadap masalah yang sudah verified, sudah terklarifikasi dan juga sudah tervalidasi, Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan pembahasan dan juga penetapan fatwanya. Ada satu fatwa yang terkait dengan masalah ini. Kemudian hal yang lain yang akan didalami setidaknya masih 3 hal. Jadi Majelis Ulama Indonesia fokus kepada masalah-masalah keagamaan. Sekalipun masalah terkait dengan Al Zaitun ini tidak hanya urusan keagamaan, tetapi juga ada urusan pendidikannya, kemudian ada urusan sosial, ada urusan dugaan pelanggaran pidananya, kemudian ada juga terkait dengan masalah politiknya. Betul. Tetapi memang Majelis Ulama Indonesia memfokuskan pembahasan mengenai aspek keagamaan, ada atau tidak adanya kemenyimpangan di dalam cara pandang, kemudian dokumen pengajaran hingga praktek pengajaran di lingkungan Al Zaitun, wabil khusus yang disampaikan oleh pimpinan pesantren. Jadi fokusnya kita upaya untuk proses tabayun di lapangan dengan 3 fokus ya. Fokus yang pertama kepada sosok pimpinan Al Zaitun yaitu Pak Panji. Kemudian yang kedua adalah ajaran dan juga praktek yang ada di pesantren. Kemudian yang ketiga terkait dengan NII. Sungguh pun ini berbeda tetapi memiliki tali temali. Oke. Prof ini kan mengatakan udah ada satu fatwa ya? Betul. Udah ketahuan, maksudnya sudah dirumuskan bunyinya atau bagaimana yang kita boleh? Ini fatwa dirumuskan dan juga ditetapkan terkait dengan pemahaman keagamaan mengenai pembolehan khutbah Jumat dilakukan oleh perempuan. Ini fatwa nomor 38 tahun 2023 yang dilatar belakangi oleh adanya statement yang disampaikan secara publik di ruang publik oleh pimpinan pesantren Al Zaitun yang intinya menyatakan kebolehan perempuan menjadi khotib dalam rangkaian salat Jumat. Dalam kajian keagamaan yang mu'tabar dan juga praktek keagamaan yang dilaksanakan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW,
dan juga praktek di kalangan sahabat, di kalangan salafus soleh, tidak ditemukan satupun praktek yang mengizinkan dan juga membolehkan perempuan sebagai khotib di dalam rangkaian ibadah Sholat Jumat. sholat Jumu'ah. Dengan demikian, kalau masalah ibadah itu dasarnya adalah ketertundukan dan juga kepatuhan serta mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat serta salafus soleh, maka pembolehan atau keyakinan terkait dengan bolehnya perempuan menjadi khotib di dalam khutbah Jumat dan pandangan bahwa ketidakbolehan perempuan menjadi khotib itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi, itu adalah cara pandang yang salah dan harus diluruskan. Baik, kita tahan dulu, Prof. Di sini sudah ada Mas Ihsan selaku dari alumni Al Zaitun. Mas, ini boleh diinformasikan sedikit nggak sih tadi yang kita lihat itu bahwa mereka nampaknya sedang upacara atau mungkin sejenis upacara kali ya, dengan menyanyikan lagu itu. Itu tadi dengan pengalaman Mas dulu, apakah memang hal tersebut biasa dilakukan dan apa perubahannya gitu? Ya, jadi selama kami dulu 6 tahun di sana dari tahun 2000 sampai 2006 semuanya itu sesuai dengan syariat Islam. Memang dulu banyak eksponen atau pejabat itu yang masih soleh banget gitu. Ibaratnya tuh mereka tuh menjadi penasehat di sana. Nah, pada tahun 2017 atau 2007 maksud saya 2007 mereka itu diusir, mungkin ada perselisihan pendapat kayak gitu. Nah, setelah itulah banyak yang, kalau bahasa saya ugal-ugalan lah, nggak ada remnya lagi gitu, nggak ada penasehat, jadi nggak ada yang menasehati. Jadi untuk kegiatan atau ibadah-ibadah yang seperti hari ini ditunjukkan itu kami sungguh sangat menyayangkan kayak gitu. Dulu kami setiap sholat Jumat pasti imamnya itu AS Panji Gumilang. Dan selalu sebelum sholat beliau selalu ucapkan subuh fakum fa inna tasbihata subuh bitama misolah. Rapat dan luruskan soft, sesungguhnya itu adalah keutamaan dari sholat. Nah, beliau sendiri yang melanggar apa yang beliau katakan itu kan menjadi kabar rahmatan indallah yang taqulu ma la taf'alu. Ibaratnya Allah sangat membenci orang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakan. Nah, itu yang kami sangat sayangkan hari ini. Itu perubahannya baru terjadi beberapa tahun ini ke belakang lah kayak gitu. Dari informasi yang mungkin Mas Ihsan dan juga kawan-kawan alumni gitu ya, apa yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai ini sebenarnya? Ya, kalau penyebabnya kami nggak tahu ya, gitu. Ini benar-benar kayaknya murni dari Syekh Panji Gumilang sendiri kayak gitu. Karena di sana mungkin kalau kami lihat itu nggak ada yang namanya sistem demokrasi, baru ibaratnya itu ada musyawarah atau apapun. Semuanya itu atas inisiatifnya Syekh Panji Gumilang. Lalu praktek-praktek yang begini kalau kita boleh jujur ya, itu kayak sholat Idul Fitri kemarin itu santri nggak ada di situ, sedang liburan. Itu adalah pengikut-pengikutnya beliau kayak gitu. Terus kalau kita kaitkan kemarin pendemo yang kita lihat yang dihadang oleh 10.000 yang katanya jumlahnya 10.000, itu juga bukan santri, itu orang yang entah dari mana datang ke situ dikumpulkan. Jadi santri Mahat Al Zaitun adalah pihak yang terpisah dari apa yang dituduhkan selama ini. Jadi kami ini alumni ini adalah pihak yang paling berdampak dari apa yang terjadi hari ini. Jadi kalau pihaknya Mahat Al Zaitun itu atau pengurusnya atau Syekh Panji Gumilang dengan pengikutnya, orang-orang di dalam Al Zaitun itu kan homogen, ibaratnya mereka satu informasi. Nah, sedangkan para pengikutnya itu siapa yang kenal mereka kan nggak terlihat wajah-wajahnya. Mereka pulang lagi ke kampungnya masing-masing, pulang lagi ke daerahnya masing-masing. Tetapi kami ini yang alumni Al Zaitun di masyarakat kena stigma yang buruk dengan kasus hari ini. Karena kami itu mencantumkan diri kami sebagai lulusan Mahat Al Zaitun gitu. Sedangkan kami tidak menjalankan apa yang selama ini dituduhkan. Apalagi satu lagi nih, saya perlu klarifikasi betul karena saya udah meng-cross check orang yang mengangkat fitnah ini, yaitu tentang Al Zaitun, santri Al Zaitun diperbolehkan zina jika membayar 2 juta. Itu fitnah yang sangat kejam. Saya berani menantang orang yang mengangkat isu ini, bawa satu aja santri dari sekian puluh ribu santri yang menyetujui isu ini. Saya tantang betul. Baik. Tahan dulu. Prof masih di sana, Prof? Prof, ini
MUI bagaimana sampai saat ini perkembangannya? Karena memang informasi yang terakhir bahwa agak alot nih bahwa MUI tidak diizinkan masuk ke dalam lingkungan Ponpes. Terlebih juga apakah ada para santri yang ditanyakan terkait dengan kebenaran informasi yang beredar? Ya, terima kasih. Kita sudah turun ya, ada beberapa tim yang diturunkan untuk kepentingan investigasi ini. Secara formal kami bersurat untuk kepentingan silaturahim dan juga klarifikasi. Dan atas surat permohonan itu kami juga sudah memperoleh jawabannya yang intinya hingga tahun 2023 tidak bisa menerima. Kemudian setelah 2023 dipertimbangkan untuk penerimaan. Akan tetapi di tim yang lain ini sudah berhasil masuk dan menemui yang bersangkutan, bahkan bisa ketemu juga dengan beberapa pendidik ya, salah satunya dosen di perguruan tingginya. Ada beberapa informasi yang sangat penting yang diperoleh oleh tim untuk kepentingan kajian kami. Dan hari ini kembali turun untuk bertemu dengan stakeholders, dengan masyarakat sekitar, kemudian dengan Bupati, dengan Kapolres untuk mengklarifikasi hal-hal yang diketahui mengenai keberadaan pesantren dan juga keberadaan pimpinan pondok pesantren. Karena prinsipnya kalau kita fokus kepada aspek pesantrennya, itu kan ada beberapa hal yang menjadi rukunnya pesantren. Yang pertama ada santrinya. Nah, Mas Ihsan ini menjadi informan penting saya kira, menjadi lingkungan strategis di dalam kajian kita terkait dengan aspek pesantrennya. Di samping ada santrinya dan bagaimana dinamikanya, kemudian ada pengasuhnya. Nah, pengasuh kita juga sudah memperoleh data-data, memperoleh dokumen, termasuk juga ketemu langsung dengan para pengajar. Pengajarnya kebetulan ada juga yang dikirim dari pesantren lain di Jawa Timur, kita memperoleh informasi. Kemudian ada kurikulum. Nah, kita juga sudah memperoleh data-data terkait dengan kurikulumnya. Nah, kemudian yang variabel penting lagi yang sekarang digali adalah masyarakat. Karena umumnya pesantren ini menjadi salah satu subsistem dari sistem pendidikan kita dan menjadi faktor pengubah masyarakat. Artinya pesantren itu sebagai agen of social change ya. Nah, bagaimana keberperanan dan juga pola relasi dengan lingkungan masyarakat terdekatnya. Bagaimana pola simbiotiknya, apakah mutualistik atau yang lain, itu perlu kita kaji di dalam upaya penemuan fakta-fakta sebelum kita menetapkan sebuah keputusan akhir. Baik, Prof, ini kan masih berarti Panji Gumilang sendiri belum dipanggil ya? Kita sudah minta bertemu secara formal, tetapi ada surat jawaban yang belum memungkinkan. Tetapi dengan sumber lain yang kita juga kirim, yang kita koordinasikan, itu sudah bertemu dengan yang bersangkutan, sudah diskusi, ada pendalaman, dan itu nanti menjadi bagian tak terpisahkan dari hasil penelitian ini. Baik, Prof, tapi ini bagaimana menginvestigasi Panji Gumilang agar objektif hasil temuannya? Ya, kan ada kalanya orang menyampaikan sesuatu, kemudian dia bisa diklarifikasi. Ada kala dan kemudian dia mengaku apa yang sudah disampaikan dan punya argumen-argumen mengapa statement atau pandangan itu disampaikan. Kira ini menjadi ruang untuk diskusi.
bisa jadi itu masalah-masalah yang bersifat furu'iyah yang memiliki argumen atau cara pandang tafsir keagamaan. Tetapi ada kalanya yang bersangkutan menghindar dan tidak mau bertemu. Nah, kalau tidak mau bertemu, bukan berarti ini selesai. Kita akan mengumpulkan apa yang disebut sebagai korinah-korinah, penanda-penanda, penguat-penguat, burhan atau barohin, bukti-bukti yang menguatkan. Nah, setelah proses validasi, proses klarifikasi, kemudian proses pencarian informasi yang utuh mengenai statement, mengenai pandangan keagamaan, mengenai ajaran yang disampaikan di ruang publik, maka kita kemudian menimbangnya dengan perspektif keagamaan yang sudah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Seluruh tim peneliti dan juga pengkaji dibekali tools pertanyaan penelitian yang didasarkan kepada standar operating procedure. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan kriteria aliran sesatnya, jadi sangat terukur. Kemudian bagaimana mekanisme kriteria terkait dengan penodaan agama, ini menodai atau tidak. Kemudian mana wilayah yang memang ditoleransi untuk terjadinya perbedaan pandangan keagamaan, dan mana wilayah yang pada hakikatnya itu penyimpangan sekalipun atas nama perbedaan pandangan. Jadi tim peneliti kita beragam, bahkan ada beberapa guru besar yang turun langsung untuk kepentingan investigasi dan juga pendalaman masalah ini. Baik, Prof. Terakhir dari saya ini, kalau memang terbukti menyimpang, apa yang akan diberikan atau sanksi apa yang akan diberikan? Lalu, apakah ada tekanan dari pihak-pihak lain kepada MUI atau mungkin Kemenak terkait dengan kisruh yang berada di Al Zaitun sendiri? MUI bergerak pada data faktual ya, karena keluaran yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu kan produk keagamaan, fatwa keagamaan. Fatwa keagamaan ditetapkan atas dasar pedoman dan juga prosedur penetapan fatwa, karena pada hakikatnya hasil fatwa ini adalah produk ijtihad. Maka kami terikat oleh kaidah-kaidah ijtihad keagamaan terhadap masalah-masalah faktual yang terjadi di masyarakat, apalagi ini terkait dengan ajaran, kemudian aliran keagamaan atau cara pandang keagamaan yang diduga menyimpang di tengah masyarakat, maka dibutuhkan pendekatan yang bersifat induktif dan juga empirik. Jangan sampai kemudian kita menetapkan hukum atas dasar asumsi dan juga informasi yang belum tervalidasi. Maka sungguh pun di masyarakat sudah muncul hiruk pikuk, harapan yang sangat tinggi agar MUI segera menetapkan fatwa. Jika kami belum memperoleh data memadai untuk dibawa di dalam fatwa, tentu kami tidak terburu-buru. Sebaliknya, kalau seandainya ada orang minta menunda sementara data kami sudah mencukupi dan di dalam perspektif keagamaan sudah bisa ditetapkan, ya kami tetap menetapkan sebagai panduan bagi masyarakat agar memperoleh penjelasan dan juga kejelasan pada aspek hukum Islamnya. Bahwa kemudian ada komunikasi, ini ayo segera atau ini jangan, ya itu menjadi salah satu referensi saja. Tentu kita tidak terpengaruh mengenai dorongan atau tahanan ya, menahan, karena kami bekerja pada prinsip-prinsip ijtihad yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih Profesor Asrorun Niam telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu perkembangannya dari pihak MUI. Selamat sore, Prof. Terima kasih banyak, terima kasih. Mohon doanya. Kita masih melanjutkan dengan Mas Iksan. Mas, selama di sana, tapi ada nggak sih bibit-bibit itu, bibit-bibit menyimpang ketika Mas, karena kan cukup lama kan, 6 tahun? 6 tahun. Apakah ada bibit-bibit itu, bibit penyimpangan itu dimulai ketika Mas masih di sana? Yang dimaksud penyimpangannya itu seperti apa dulu? Kalau dalam hal syariah itu sama sekali nggak, Mas. Saya bilang sama sekali nggak ada. Karena
ya setelah saya tamat dari sana saya hidup di Jakarta juga ikut banyak kajian kayak gitu. Memang nggak ada yang bertolak belakang dengan apa yang saya jalankan dulu selama 6 tahun di sana dengan apa yang saya pelajari setelah saya tamat dari sana. Jadi kitab-kitab yang saya pelajari waktu di Ma'had Al Zaitun juga semuanya tuh buku-buku pelajaran di sekolah itu, kalau bagian agamanya seperti Nahwu, Syorof, hadis, tafsir, semua itu aku adopsi dari pesantren Gontor. Kalau pendidikan umumnya ya dari rekomendasinya Departemen Agama yang pasti kayak gitu ya. Jadi nggak ada memang terlihat yang beda atau yang menyimpang atau mengarah ke sana kayak gitu. Terus kami juga hidup di sana normal, prinsipnya bastotan fil ilmi wal jismi, ibaratnya tuh untuk yang artinya pikiran dan akal semuanya sehat, badan juga sehat. Kami disiapkan sarana olahraga, semuanya olahraga seni, seni, semuanya fasilitas lengkap di sana dan kami bisa ikut apapun itu. Dan pembelajaran juga normal semuanya, seperti itu. Oke, tadi kan sempat mengatakan setelah 2006, 2007 itu setelah 2007 itu apakah ada perubahan ketika kasarnya Dewan Penasehatnya itu dikeluarkan seperti itu. Nah, menurut Mas Isa sendiri seperti apa? Saya terakhir tadi dengar dari adik kelas saya yang angkatan 12 kalau nggak salah. Berarti itu 10 tahun ya? udah 10 tahun ya? Ya udah jeda 10 tahun. Mereka tuh udah mulai melihat, tapi nggak di santri ya, tapi kayak ngumpul eksponen di Hotel Al-Islah gitu, udah mulai nyanyi-nyanyi. Ya itu tadi yang shalom kayak gitu. Nah iya begitu. Jadi sebenarnya itu nggak diaplikasikan ke santri, enggak kayak gitu. Jadi santri ini cuma dijadikan buat tameng, kayak gitu, sembunyi di balik nama santri atau pesantren begitulah kira-kira. Karena dalam hal apapun kami itu tidak terlibat kayak gitu. Walaupun terakhir ya udah mulai nggak benar atau udah di luar akidah kalau menurut saya. Tadinya saya masih merasa, kami alumni itu ngerasa ini masih khilafiyah lah sifatnya, masih perdebatan. Tapi ketika kami melihat khotib di sana, adik-adik kami mengatakan di khutbahnya bahwa qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, yang artinya Al-Quran itu adalah perkataannya Nabi Muhammad. Nah itu keliru dan itu udah menyinggung tentang akidah, kami udah nggak bisa, ibaratnya ini udah nggak benar nih, kayak gitu Mas. Jadi hari ini artinya santri juga udah dilibatkan berarti kayak gitu. Oke, dan ini tadi yang mengatakan bahwa kegiatan misalkan tadi yang di hotel seperti itu memang melibatkan santri atau tidak? Nggak ada santri di situ. Kalaupun ada santri itu mungkin mereka itu yang bagian bandnya kayak gitu, Karena di sana ada klub tertentu, band, keroncong atau kayak gitu, yang di situ memang ada santrinya. Tapi untuk melibatkan santri secara masif semuanya harus ikut ya. Jadi saya rasa tidak disebarkan di dalam lingkungan santri dan diwajibkan kepada kasarnya mungkin 3.000 atau 10.000 santri yang berada di dalam pesantren itu seperti itu. Jadi makanya oleh karena itu dari dulu sampai hari ini Ma'had Al Zaitun itu diselidikin bagaimanapun nggak akan ketemu karena memang di sana itu normal kayak gitu. Justru kalau harusnya tuh yang dikejar itu waktu kemarin seperti acara yang masa datang 10.000 itu yang di dalam itu, nah orang itu pulang kemana itu harusnya yang dikejar. Gitu, bukan di santrinya, nggak ada urusan kita semuanya. Tapi ya betul. Tapi kan takutnya kan yang dicarikan ajaran, karena ketika ajaran itu terlebih masih kecil-kecil semua ya, santri hitungannya. Ketika ajarannya salah diajarkan selama bertahun-tahun itu akan jadi kebenaran bagi santri tersebut. Betul. Itu yang memang harus dicari. Tapi terkait dengan tadi sholat Jumat itu dulu nggak ada. Jadi waktu dulu khotib Jumat, saya pernah jadi khotib itu, saya harus melewati setidaknya 2 orang yang satu eksponen, artinya materi khutbah saya itu harus melewati diseleksi dulu. Iya, proposal dulu seperti proposal itu. Dulu kayak gitu, materi saya itu udah sesuai syariat atau belum, ibaratnya referensi ayat atau hadisnya itu udah benar atau belum, kayak gitu. Setelah lolos dari situ, saya harus menghadap ke Dewan Guru untuk dites cara bacanya udah benar apa belum, dari tajwidnya, macam-macamnya lah kayak gitu. Tajwidnya benar apa belum itu, atau makharojal hurufnya kayak gitu. Terkait dengan kayanya
Al Zaitun ini Iya. dengan yang simpang siur lah ya, Iya. yang berita-berita informasi yang liar di luar terkait dengan hartanya yang banyak. Mas melihatnya apakah memang dari dulu memang Al Zaitun ini memang agak eksklusif sebenarnya? Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya, Al Zaitun itu besarnya tuh luar biasa, Mas. Kalau kita datang ke sana dan Baik. semua orang atau pejabat atau yang Baik. datang ke sana bertamu itu akan dilihat ini Al Zaitunnya, Al Zaitun ini luasnya Al Zaitun ini sejauh mata memandang. Oke, berarti Begitu cukup luas berarti besar ya? banget dan fasilitas gedung Baik. yang besar mewah semuanya, ya mestinya dicari tahu harus dari mana itu dananya untuk membangun sekolah sebesar itu. Baik, itu yang memang harus dicari tahu baik dari MUI ataupun Kemenak. Terima kasih Mas Ihsan telah bergabung sama kami pada sore ini. Kita berharap yang terbaik buat para alumni dan juga mungkin buat adik-adik santri kita yang berada di sana. Selamat sore. Selamat sore.